Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada banyak hal yang merupakan kehidupan sehari-hari. Kalau kita perhatikan misalnya kehidupan Adam dan Hawa, di situ ada rasa ketidakpuasan dari mereka, sehingga mereka maunya lebih tinggi dari Tuhan. Sehingga mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka mendengar suara iblis. Ditambah lagi anak-anaknya, kalau saudara perhatikan ada Kain dan Habel. Mereka berselisih, ada rasa benci, timbul pembunuhan. Tambah lagi saudara, kalau kita perhatikan ada zaman Nuh misalnya. Manusia sudah berbuat dosa. Allah memberi kesempatan untuk menyelamatkan manusia, tapi manusia tidak mau. Lalu ada satu keluarga yang selamat. Alkitab mencatat 8 orang. Tetapi setelah itu mereka lupa lagi. Sehingga keturunan mereka itu, daripada anak-anak Nuh itu, membuat menara Babel. Mereka pikir mereka ingin menguasai dunia. Tapi justru Tuhan menghancurkan mereka. Mereka pikir mereka mau cari nama. Tapi Tuhan justru bikin mereka tidak cari nama. Lupakan nama mereka. Bahasa mereka dikacaukan. Justru Yosua, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, yang tidak mencari nama, Tuhan berikan nama kepada dia. Lalu kita ingat lagi, ada Yakub, keturunan Yakub, Esau dan Yakub. Ada Abraham di situ. Nah, Esau dan Yakub juga ada perselisihan. Cinta kasih yang beda kasih, semua itu terjadi dalam kehidupan pada waktu itu. Ditambah lagi dengan anak-anaknya. Ada satu hal yang menarik yang saya pelajari dari Yusuf. Dia itu belajar benar-benar firman Tuhan. Dia itu cinta kepada orang tua, cinta pada keluarga. Saudara bayangkan, Yusuf itu bukan diutus ya, justru dibuang, dijual lah istilahnya, ke Mesir. Tapi justru dia dijual ke Mesir, dia tidak pernah kembali merasa benci, jengkel, mau balas dendam terhadap saudara-saudaranya, tidak. Di situ dia berjuang sendiri, saudara, bersama Tuhan tentunya. Di situ dia mulai dari awal sebagai seorang budak, dia bekerja dengan jujur, dengan tekun. Ya, Yusuf tidak membenci, tidak mau balas dendam kepada saudaranya. Ketika dia sudah melewati semuanya itu, dia dikhianati, difitnah oleh istri Potifar, dia masuk penjara, sampai pada dia menduduki tempat yang tertinggi menjadi orang dua di Mesir. Maka di situ dia tetap ingat orang tuanya. Di situ dia tetap ingat saudaranya, saudara. Oleh sebab itu dia minta saudaranya pindah dari Israel ke Mesir. Poin saya adalah bahwa Yusuf itu mengasihi orang tua. Tahu bagaimana menghargai orang tua. Ini yang perlu generasi muda pelajari, saudara. Banyak sekali orang-orang muda hari ini sudah sukses, lupakan sanak familinya, orang tuanya. Apalagi mencari-cari kesalahan orang tua, mencari-cari kesalahan saudara. Saya diceritakan oleh seorang ibu bahwa seorang anak yang papanya baru meninggal, dia itu tidak menghiraukan kepada papanya waktu sakit-sakitan. Bahkan ketika dikatakan nanti besok-besok papanya akan dikubur atau kremasi, dia katakan saya tidak ada waktu ya, tanggal itu datang, saya sibuk. Sampai demikian, saudara, ini terjadi dalam kehidupan family, orang tua dan anak. Saudara bisa bayangkan tidak, seandainya, bukan seandainya lagi, saudara, suatu hari dia pasti tua, dia pasti berusia lanjut, saudara.
Bagaimana kalau anaknya memperlakukan dia sama dengan itu? Tapi saya lihat di Yusuf di sini luar biasa ya. Dia bawa orang tuanya, dia bawa saudaranya, dia mau mereka naik statusnya lebih baik, supaya mereka tidak menderita. Sekarang saya sudah jadi orang besar. Dia tidak lupa, seperti kacang lupa akan kulitnya. Dia tidak lupa akan asal-usulnya. Luar biasa. Ini perlu contoh. Makanya firman Tuhan dalam 10 hukum dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu dipraktekkan oleh Yusuf. Kita mesti demikian contoh. Apalagi kalau kita perhatikan Yesus seperti itu, saudara. Waktu dia berada di atas kayu salib, dia perhatikan ibunya. Dia masih mempersiapkan supaya ibunya itu nanti kalau dia sudah mati, ada yang menjaga ibunya. Itu luar biasa yang Yesus lakukan. Kalau kita katakan kita ini pengikut Yesus, cinta kepada Tuhan Yesus, maka kita perlu contoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Perlu teladani. Karena patron hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Yesus menghormati ibunya, menghargai ibunya, sayang kepada ibunya. Bagaimana dengan kita? Saudara perlu perhatikan, banyak sekali anak-anak, terutama yang saya perhatikan pengalaman pribadi, yang saya perhatikan di sini, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan orang-orangnya ada yang saya kenal. Waktu dia belum menikah, baik sekali dengan papanya, dengan mamanya, sayang sekali dengan keluarga. Itu waktu belum menikah, waktu masih lajang, waktu masih pemuda. Tetapi begitu dia menikah, datanglah orang baru masuk dalam keluarga, istri maupun suami. Langsung berbeda. Mendengarkan perkataan istri, mendengarkan perkataan suami, istilah sekarang apa? Bucinnya, budak cinta. Jadi jaraknya sedang orang tua jadi jauh. Oke lah, mungkin jaraknya jadi jauh, tapi bisa juga sampai timbul rasa benci, bisa timbul sampai tidak menghargai. Itu bisa terjadi. Oh, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak harus sampai demikian. Kita harus mencintai keluarga kita. Jadi, kalau engkau dan saya pilih pasangan, mesti pilih pasangan yang cinta akan keluarga. Karena kalau kita menikah, saudara, kita bukan menikah sendiri. Kita menikah, memang A dan B menikah, tapi sekaligus ada saudaranya, ada familinya. Jadi kalau saudara dan saya tidak bisa menerima familinya, tidak bisa menerima orang tuanya, ini salah besar. Jangan terima. Kalau saudara sebagai laki, perempuan, jangan terima itu. Karena bagaimanapun orang tua kita itu adalah orang tua, tidak bisa dibeli. Dan tidak ada penggantinya, saudara. Nah, saudara, pembelajaran buat kita dari kehidupan sehari-hari melalui kehidupan-kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab ini, saya refleksikan seperti demikian, saudara. Bagaimana Yusuf mengasihi orang tuanya. Kita juga demikian. Kita mesti mengasihi mereka. Dan ingat, saudara, apa yang kita lakukan, saya bukan percaya pada karma sih, tapi saya ingin katakan apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Saya bisa menjamin anak-anak kita itu punya mata, punya telinga, mereka mendengar, mereka punya perasaan. Mereka juga akan perlakuan kita demikian. Itu sudah sejalan, saudara. Kalau kita ingin baik, maka lakukan yang baik.
Kalau kita ingin yang jahat, ya apa boleh buat. Kalau kita sudah terlanjur lakukan yang jahat, bertobatlah. Sampai ketemu saudara. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Tetap stay tune di channel kita ya, Saumiman Saud CBM. CBM itu Cornerstone Broadcasting Ministry. Share kepada kawanmu dan katakan kalau engkau dapat berkat melalui video singkat ini. Oke, sampai ketemu.